Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi Good Corporate Governance dan nilai perusahaan untuk memenuhi tugas mata kuliah tata kelola perusahaan dengan dosen pengampu Bapak Agung Agus Trianto. Sebelum masuk ke dalam materi, perkenalkan saya Aisyah Aulia dengan NIM 1501210161 dari kelas AB 4509. Dalam mempertahankan bisnis perusahaan yang selalu bergejolak dan penuh ketidakpastian seperti saat ini, perusahaan membutuhkan tata kelola yang baik. Tapi, apa itu tata kelola perusahaan? Tata kelola yang baik, good corporate governance, adalah suatu sistem yang terdiri atas fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memaksimalkan penciptaan nilai perusahaan sebagai entitas ekonomi maupun entitas sosial melalui penerapan prinsip-prinsip dasar yang diterima umum. M. Hamdani 2016. Lalu, apa itu nilai perusahaan? Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan dan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Sunardi 2017. Tujuan utama perusahaan menurut teori of the firm adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan, value of the firm. Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi keberlangsungan bisnis, sebab menjadi persepsi bagi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan menjadi tinggi juga. Tingginya nilai saham dapat meningkatkan kepercayaan pasar, tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini, namun juga pada prospek perusahaan di masa mendatang. Selanjutnya ada 3 pendekatan pengukuran nilai perusahaan. Yang pertama adalah pendekatan laba bersih. Pendekatan laba bersih memiliki asumsi bahwa biaya modal saham, cost of equity, dan biaya hutang, cost of debt, dianggap konstan, sehingga perusahaan dapat meningkatkan utang. Kenaikan utang membuat biaya modal rata-rata mengalami penurunan mendekati biaya utang dan mengalami peningkatan setelah mencapai pada level tertentu. Dan kondisi ini meningkatkan nilai perusahaan. Yang kedua adalah pendekatan operasi bersih. Pendekatan ini menggunakan asumsi bahwa biaya rata-rata modal dan biaya utang tetap, sehingga biaya modal mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya utang karena resiko yang dihadapi perusahaan semakin tinggi. Pengambil keputusan tidak mempertimbangkan biaya modal rata-rata karena konstan sepanjang masa, dan kondisi ini tidak meningkatkan nilai perusahaan. Yang ketiga adalah pendekatan tradisional. Pendekatan ini memiliki asumsi bahwa perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal ketika nilai perusahaan maksimum, atau struktur modal yang membuat biaya modal rata-rata menjadi minimum. Kejadian ini bisa terjadi karena perusahaan sampai level tertentu tidak mengalami perubahan. Nilai perusahaan mengalami peningkatan dan sampai pada level tertentu terjadi struktur modal yang optimal dan selanjutnya akan menurunkan nilai perusahaan. Setiawan dan Sugianto 2021. Selanjutnya ada 5 metode menilai perusahaan. Yang pertama ada nilai nominal. Nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan dan juga ditulis secara jelas dalam surat saham kolektif. Yang kedua adalah nilai pasar, sering disebut juga sebagai kurs. Kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar-menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham. Yang ketiga adalah nilai intrinsik. Merupakan konsep yang paling abstrak karena mengacu kepada perkiraan nilai real suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari. Yang keempat adalah nilai buku. Nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi. Secara sederhana dihitung dengan membagi selisih antara total aset dan total utang dengan jumlah saham yang beredar. Yang kelima adalah nilai likuidasi. Nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai likuidasi dapat dihitung dengan cara yang sama dengan menghitung nilai buku, yaitu berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi. Lalu, apa pengaruh GCG terhadap nilai perusahaan? Good corporate governance merupakan salah satu faktor yang dapat mengaruhi kinerja pasar atau nilai perusahaan. Semakin baik menerapkan good corporate governance, maka perusahaan dapat mengurangi kesempatan manajer melakukan tindakan yang merugikan investor. Semakin tinggi tingkat implementasi good corporate governance, semakin tinggi juga nilai perusahaan yang ditunjukkan. Putra, Ali, dan Aswan 2019.
Keberadaan GCG dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan GCG masuk ke dalam proses dan struktur pengelolaan bisnis perusahaan dan manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun shareholder pada khususnya. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan GCG berpengaruh pada nilai perusahaan. Yang pertama, tingginya kesadaran perusahaan untuk menerapkan GCG sebagai suatu kebutuhan, bukan sekedar kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Yang kedua, manajemen perusahaan tertarik dengan manfaat jangka panjang dari penerapan GCG. Yang ketiga, unsur budaya yang berkembang di lingkungan usaha nasional sangat menunjang penerapan GCG. Yang keempat, GCG akan lebih dipercaya oleh investor, dan hal tersebut penting bagi pelaksana modal. Tumbuhnya kepercayaan investor kepada perusahaan dinilai dapat meningkatkan jumlah investor yang masuk ke pasar modal untuk melakukan investasi atau membeli saham perusahaan, sehingga harga saham perusahaan akan menjadi naik dan nilai perusahaan pun akan semakin tinggi. Putra, Ali dan Aswan 2019. Terima kasih sudah menyimak penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat.